disebut Tuhan? Apa dan mengapa dia itu disebut Tuhan? Bukan hanya oh iya Tuhan itu datang menebus dosa. Pikir bagaimana bisa Tuhan datang menebus dosa manusia? Nggak masuk di akal, Bung. Makanya jangan hanya mengandalkan dogma atau doktrin gereja. Begitu, Bung, ya. Sekian. Gitu Bang Only. Jadi gini Bang Only, Bang Zul ini dan aku host nih. Aku kebetulan mualaf Bang Only gitu. Aku juga dulunya dari Katolik, pernah sekolah frater juga Bang Only. Iya Bang. Gitu. Jadi setidaknya lebih memahami lah sedikit. Bahkan masuknya Trinitas gitu. Dari suratan Santo Theodosius tuh kalau nggak salah ya. Lanjut Bang Alfi. Bang Only ini ditanya dulu sebenarnya. Sedikit Bang Alfi. Oh ya silakan. Sedikit saja, tidak lama Bang Alfi. Bahkan ajaran Trinitas itu pun tidak ada diajarkan oleh Yesus itu sendiri. Tidak ada. Silakan cari. Kalaupun ada, itu saya pastikan adalah ayat-ayat sisipan. Dengarkan itu baik-baik ya. Silakan Bang Alfi. Enggak. Sebelum Alfi lanjut nih, menurut Bang Oli itu definisi dari Kristen itu pengikut Kristus atau penyembah Kristus, Bang? Kalau definisi dari Kristen itu sebenarnya ya pengikut Kristus, tapi orang Kristen itu sangat percaya bahwa Yesus itu juga adalah Tuhan gitu, Tuhan itu sendiri. Karena logikanya juga masuk akal sebenarnya, Kang. Karena oke. Kita beda data, Alfi, soalnya nggak bisa seperti yang lain gitu kan. ya. Mereka di luar kepala semua. Alfi izin ya, Bang Da, besarkan layar. Jadi, oke. Tadi berbicara soal kisah para pewarta 11:26. Memang di sini murid-murid Paulus dan Barnabas itu untuk pertama kalinya disebut sebagai Kristen. Kristen datang dari kata Christianos dengan number strong 5546. Di sini dijelaskan nih di dalam Bible Hub nih ya, biblehub.com. Christianos itu tuh memang didefinisikan sebagai a follower of Christ. Namun nih itu ada makna terdalam lagi tuh Bang Only, bahwa Kristen ini the name was first given to the worshippers of Jesus by the Gentiles. Jadi Kristen ini adalah nama yang pertama kali diberikan kepada penyembah Yesus dari kalangan Gentiles ini non-Yahudi. Nah, but from the second century, tapi sejak abad kedua Masehi, ya, pada buku Dialog kontra Trypho, Justin Martyr, Kristen ini baru onward accepted by them as a little of honor. Kristen ini baru diterima oleh mereka sebagai gelar kehormatan, title of honor. Nah, berbicara soal, kalau dipikir-pikir masuk akal sih. Nah, sekarang Alfi pengen ngajak Abang membahas soal Markus, Bang. Sekarang kita ke Markus pasal 1:1. Ya. Alfi ingin membahas Markus pasal 1:1. Kita pakai bahasa Inggris, update KJV, ya. Mark chapter 1 verse 1 nih. The beginning of the gospel. Tunggu, ini masih blur. Maaf. Nah, the beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God. Nih ya, perhatikan ya. Jadi permulaan kabar baik Yesus, the Son of God, putra Tuhan. Nah, ini Yunani, maaf ya, Alfi sedikit tinggi. Arketo evangelio iso Christo huio toteo. Nih perhatikan ya. Jadi arke permulaan, to evangelio kabar baik, good tidings, iso Christo, Yesus Kristus, huio anak toteo, anak Tuhan atau anak Theos. Alfi ingin ajak Abang ke salah satu inskripsi. Ya, Alfi mengambil dari Santa Clara Universitas .education ya teman-teman ya. Jadi Alfi nggak ngambil dari Wikipedia. Di dalam Santa Clara Universitas, mereka menemukan sebuah prasasti yang disebut sebagai Priene Calendar Inscription. Tuh. Prasasti Priene. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa the acknowledge Agustus, maaf jaringanku merah. Tes 1 2 Tritung tes. Suaraku aman? Iya, aman. Oke. Lanjut. Di sini jelaskan the
they acknowledge ya Augustus a son of God whose birth marks ya the beginning of good tidings atau disebut apa? Evangelion ya for the world. It was cut in 9 BCE, a few years before Jesus birth. Jadi mereka itu mengetahui bahwa Agustus, ini menceritakan tentang Kaisar Agustus, itu son of God, putra Tuhan, yang kelahirannya itu menandakan sebagai permulaan dari good tidings, kabar baik, atau yang di bahasa Yunani itu Evangelion, bagi dunia. Bang, jadi aku bang, yang ku ambil dari kesimpulanku dalam membaca barusan ini ya, pemberitaan tentang kabar baik atau evangelion dan Son of God ya, itu nggak jauh-jauh ngambilnya dari inskripsi tentang penceritaan Kaisar Agustus. Nah, ini satu. Oke, sekarang kita boleh beranjak ke kodeksnya. Nah, ini mohon maaf agak tinggi ya. Jadi di dalam Mark ya, Mark chapter 1 verse 1. Ini dalam Kodeks Sinaiticus produk abad keempat ya, pertengahan keempat. Ini Alfizum Google ya. Jadi ini kata Markon nih. Nah, ini kata Markon nih atau kalimat Markus. Pada pasal pertama butir pertama di sini berbunyi archeto Evangelio iu ci upsilon, ini singkatan dari iso Kristo nih. Huio Toteo-nya itu nggak ada teman-teman. Huio ini anak, Toteo-nya ini the God tuh, atau yang di bahasa Inggris itu the Son of God ya, atau Huio Toteo-nya tuh di dalam kodeks itu tuh nggak ada. Nah, ini adalah sesuatu yang baru dimunculkan kemudian di dalam salinan-salinan, contoh nih 1894 Textus Receptus salinan mayoritas itu baru diadakan itu bang ya. Jadi yang kutemukan pada Kodeks Sinaiticus produk abad pertengahan abad keempat itu gak ada kata anak Allah atau Son of God. Nah, oke, aku beralih biar sekalian aja. Sekarang kita ke prakeis atau di dalam bahasa Inggris itu X ya. Jadi di X 1728 di sini kalau kita lihat di bahasa Indonesia, kita ke bahasa Indonesia dulu. Di sini kalimat itu sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Seperti juga yang dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Nih masih konteksnya anak-anak Allah juga yang kubahas ini teman-teman ya. Sekarang kita pindahin lagi ke bahasa Inggris. Nah, jadi di bahasa Inggris itu sebab kita juga keturunan Theos atau Tuhan itu datangnya dari for we are also his offspring, atau yang kita lihat di dalam Yunaninya itu berasal dari kata togar kai genus esmen. Nah, sekarang ku paralelkan ke sini nih. Jadi ini ya serunya kalau kita itu nggak buta sama apa yang disebut sebagai Grekoine. Nah, ini ku tunjukin nih. Aku layar belah dulu semuanya ya. Jadi ini bang yang sulit untuk membuat aku tuh bisa menerima Bible. Potongan for we are also his offspring itu ketemukan di dalam syair Aratus yang membahas soal Zeus tuh. From Zeus let us begin tuh. Di sini ada kalimat for ya, we are also his offspring. Sebelum kalimat ini yang kita baca tuh apa bang? We all have need of Zeus and everything. Kita semua selalu saja membutuhkan Zeus dalam hal apapun. For we are also his offspring. Sebab kita pun juga keturunannya. Keturunan siapa? Zeus. Nah, terpenggal nih masuk ke dalam update KJV. Original teksnya gimana Alfi? Nah, sekarang kita ke original teksnya nih. Ini kebetulan ada di sini. Naskah original teks syair Aratus ini ya. Dalam bukunya Fenomena. Di sini ada penggalannya nih bang. Ini kalau kita baca ya, tugar kai genos esmen. Sampai ini bang ke dalam Bible. Togar kai genos esmen. Ada apa bang? Syair Aratus mengenai Zeus, ini kan pagan ya. Sampai ke kitab suci bang. Oh maaf, kitab yang dibilang suci. Bang Only, ada yang mau ditanggapi? Silakan, Alfi kasih waktu dan ruang. Ya, jelaskan lagi lah bang.
Ya kalau bicara pagan, tawaf itu pun tradisi pagan kali ya. Oh, enggak bre ya. Nah, jadi Yahudi pun melakukan juga memutari 7 kali Bukan, kalau bicara altar. pagan, Ah. Islam itu kan hadir di abad ke-7 ya. Tawaf itu tradisi Oke. pagan loh. Benar nggak sih memutari suatu tempat suci itu pagan? Nah, Yahudi pun melakukan hal yang sama. Jadi Bisa aku dulu buktikan. itu Ka'bah itu tempat pemujaan Ka'bah. Santai. Gak Nih, usah nih, nih, data nih. pun kau bantah. Diam dulu kau Edianto. Kamu dengerin dulu. Data pun kau bantah. Kau punya data Kamu nggak? dengerin dulu. Sekarang ku tanya Tuhan kau. Kau ada Yahudi data? Dengan kekristenan. Tuhan Yahudi yang mana di Diam sini? dulu, diam dulu. Enggak. Sama Mute dia, host. seperti penyesat. Tuhannya Yahudi yang mana di sini, Bang Edi? Coba. Ini Yesus, ya kan? Ini Krishna dan pagan-pagan lainnya. Ini Tuhannya Yahudi yang mana di sini, Bang? Coba. Aduh, batuk kemenangan. Aduh, langsung blur kamera gua. Jadi gimana? Ini Tuhannya Yahudi yang mana di sini? Ada nggak teman-teman yang Halo. di bawah juga bisa jawab? Ada nggak? Sebenarnya kalau dari gambar itu sih, ya kita oke. nggak tahu sebenarnya wajahnya Nah, seperti apa kan. Berbicara Itu soal hanya tawaf. itu hanya sketsa aja sebenarnya, Oke, Bang. enggak. Kita bahas. Tawaf itu tradisi pagan. Oke. Aku Ka'bah ada itu juga literasi. tempat pemujaan Ka'bah, makanya dulu ditemukan foto santai. Yesus dan foto Bunda Maria di dalam Ini Ka'bah. ya. Oke, santai. Aku mau tunjukkan Anda sesuatu. Kalian mending bahas Quran deh. Kalian Anda bilang tawaf itu enggak. Anda bilang tawaf itu apa tadi? Tawaf itu memang tradisi pagan. Oke. kok. Oh iya pagan. Oke, Anda tuduh Yahudi pagan juga. Di dalam Saferia, ini dokumen Yahudi dalam Mishnah Sukkah ya. Pasal keempat ayat yang kelima di sini dijelaskan, Bre. Nah, nih. Jadi kalau ngomong tuh enak kalau ada datanya gitu. Nah, bentar ya, aku tunjukin ya. Nah, nih. Tinggal kamu googling aja tahu apa itu pagan itu bagaimana Ini tradisinya. bukan masalah googling, Bung. Ini masalah sumber yang otentik ya. Sudah, kalau otakmu nggak nyampe, lebih baik kau belajar ya. Otakmu yang nggak nyampe dari Kalau kamu otakmu menjalankan yang nggak nyampe, kekristenan. lebih baik kau belajar ya. Tahu. Diam duduk manis di situ mencatat. Nih. Oke? Nih, Diam nih, duduk nih, manis nih, nih. mencatat. Ini ku translate aja nih. Pada Mishnah Sukkah pasal 4 Gue butir 3 lima tahun tadi, ya sekolah ayat di 5. SMA Wih. Muhammadiyah, jadi gue tahu. Iya, cara kok baca diam apa. dulu. Kok enggak bawa apa-apa. Aku bawa apa-apa di sini gitu. Aku bawa data. Kos, kalau bawa dia masih angan-angan dan ribut, cita-cita. turunkan saja dia ini. Jadi Gak guna gini ini ya orang. teman-teman. Di dalam dokumen Yahudi, Saferian ya, dalam Mishnah Sukkah pasal keempat butir kelima, di sini kan dijelaskan, and on that day, the 7th day of Sukkot, they will circle the altar 7 times. Ini kalau kita translate kan ya langsung ada nih. Dan pada hari itu, hari ke-7 Sukkot ya. Dan pada hari itu, pada hari ke-7 Sukkot, mereka akan apa? Tolong nih Roh Kudus jangan diganggu dulu kameraku. Mereka akan mengelilingi altar sebanyak 7 kali itu. Jadi framing kalian soal tawaf tuh bre, ya. Itu tuh bukan pagan. Kalau kalian bilang mengelilingi tempat Altar kudus sama itu, Ka'bah ya beda, ngaco lu. Kenapa kau ini kah? Hah? Kau mau diturunkan atau mendengarkan? Lebih baik kau situ ambil catatan, kau tulis duduk manis. Masih mau kau datang besok? Rasa kau. nah jadi gini ya, Alfi sampaikan ke teman-teman Muslim yang di bawah ya, izin ya. Itulah pentingnya kenapa kalau kita sarapan tuh bagusnya lontong atau apa ya, nasi uduk, nasi. Jangan minum Coca-Cola banyak-banyak. Itu gas semua isi kepala dia yang tadi tuh begah kepalanya tuh. Kebanyakan minum Coca-Cola dia kayaknya. Jadi kurang-kurangilah kalau apa datang ke gereja tuh cuma jadi bohlam gereja, jangan. Dengarkan, simak gembala-gembala kalian itu. Kalau lagi membacakan firman Tuhan katanya. Jangan jadi bohlam gereja, datang, bayar perpuluhan, diam. Gak gitu konsepnya, bre. Kalian dikasihkan data, malah bantah pakai angan-angan dan cita-cita. Aduh, kayak mana mau berkembang? Ya, berhentilah. Itulah efek daripada lahir nggak diazankan, terus penyembah Tuhan vertebrata, bertulang punggung belakang. Jadi bengkoknya itu kayak pipa rucika memang. Nah, pedes ya. Mohon maaf nih. Karena yang dibawa data dibantah angan-angan dan cita-cita. Kayak mana? Ya kan Bang Titan ya? Selamat malam Bang Titan. Selamat malam.
Heeh. Jadi kita pakai timer, biar saya kasih tahu bahwa Muhammad penyembah pagan ya. Saya pakai dalil. Kamu kalau pakai Sefaria, itu Sefaria itu adalah, kamu tahu nggak Sefaria itu apa? Saya bisa kasih tahu juga Sefaria tentang Quranmu. Tahu nggak Sefaria itu? Kita Tahu mau nggak bahas kita tema apa? Ini Kita pagan mau diskusi nggak dari sih? mana Siapa lagi penyembah ini? pagan? Hah? Muhammad atau Ini pagan Ayo, dari kita- mana ini? Host mute dulu ini host. Ini pagan dari mana keserupan ini? saya bisa tunjukkan bahwa Muhammad penyembah pagan. Kenapa Saya kok pakai dalil keserupan hadis ini? Diam sama- dulu, diam dulu. Keserupan kok ini. Kenapa kejang-kejang, Bre? Ada apa? Kayaknya psikologi Anda nih harus diperbaiki dulu nih. Anda mau donasi kah? Datang ke psikolog atau kemahalan psikolognya? Kayaknya dia ini ada gangguan mental, naik langsung Bang. kejang-kejang. Orang naik itu adem lah ya Bang Ondi ya. Kayak Bang Ondi nih dong contoh gitu. Contohkan bahwa di diri kalian itu ada Roh Kudusnya yang membimbing gitu. Jangan naik langsung tantrum. Kayak apa ya aku tengok kayak beca oleng. Ngopi dulu. Kepanasan, kayak cacing kepanasan dia. Iya. Kayak apa ya aku tengok. Nenek tantrum. Kocak kali emang. Halo bang. Iya, silakan Bang Only. Mohon maaf Iya. kalau bahasa kasar dia. Ya lanjut aja bang, jangan saling menghujat juga. Nenek tantrum. Tanggapi aja Bang. Alfi nampilkan yang itu. Alfi bawa tesis nih, bantah dengan tesis gitu. Jangan nenek langsung tantrum lah. Nggak tahu dia buka, mute. Nggak tahu dia buka. Lanjut aja, Vi, lanjut. Ayo, berani nggak? Udah selesai Alfi. Hah? Bisa saya host bahwa Muhammad penyembah pagan? Bisa saya host? Yang pagan itu kau. Kok siapa? Nenek Yang ngatur-ngatur pagan itu host. kau. Host? Kau Bisa tuh pagan. Coba kau lihat hadismu. Coba kamu buka. Kok Mau kamu naik ke dimaki sini dia, ngatur sikat. ngatur Ya, ngatur, coba kok kamu kenapa? buka Nah, Musnah Ahmad 5373 bagaimana Muhammad Kau menyajikan tahu nggak makanan kalau berhala. kalau Coba. kau tahu nggak kalau Tuhanmu itu mati terkutuk? Coba kamu Tahu buka nggak kau? Musnah Ahmad 17268. Kau tahu nggak Tuhanmu itu mati terkutuk? Kau tahu nggak? Coba baca Ayo tuh Galatia satu-satu, 3:3. siapa yang berani sama aku? Gimana Alfi? Kok kenapa? Kok kayaknya ada masalah ini ya, mental ya. Kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi Iya, kutuk kita karena satu-satu pakai time. Kau yang naik kepanasan. Santai lah kau kalau kau naik. Kau tuh pagan, Tuhan mati terkutuk. Enggak, Iya. kenapa aku harus gini loh, mohon maaf nih ya. Aku bukan yang nggak mau menghadapi. Apa kapasitas dia mau bahasa Al-Quran was sunnah ya teman-teman. Aku baca Greek bisa, dia bisa nggak Arabik? Coba. Aku mendeklarasikan diri, aku mampu membaca Greek, Koine, New Testament kalian. Arabiknya bisa nggak kalian baca tuh kalau mau bawa Al-Quran was sunnah? Coba. Halo bang. Aku mohon maaf aja nih. Gitu. Atau enggak gini. Nih, kalau mau Arabi Iya. sama apa, saya panggil teman, mau nggak? Panggil. Berdua. Kitan, kau bisa bahasa Arab nggak? Ada teman saya sebesar Arab. Pret. enggak? Pret, mati Saya aja panggil kayak kau. murtad. Kau sok-sokan Berani kau nggak? naik ke Ada teman saya atas. kayak murtad, Sok-sokan kau sendiri tidak bisa bahasa baca Al-Quran. Pret, Saya tantang kalian, saya panggil kamu tunggu. Berani Pret, nggak? otak kau udah. Dia- Tanya kau. Saya ajak kamu Sekarang ke sini. aku tanya kau. Kau bisa bahasa Arab? Kau bisa bahasa Saya Arab? punya teman kayak murtad. Bisa nggak saya ajak sini? Pret. Kalau Pret, aku yang berani. Pret. Kau tahu Pret? Lah, kalian nggak berani gue tantang, saya tinggal. Kau tahu, saya Pret? tinggal aja. Kau tahu Pret? Mungkin gini Otak kali kau, Bang Pret. Alfi. Bang Alfi. Turun dia. Panggil Sok-sokan. semua pendetamu, Ten. Bang. Kenapa kalian ini naik-naik kejang-kejang kalian? Santailah. Halo bang.
tidak tahu. Edianto, Muslim Kristen. Saya Kristen 100% dan percaya diri bahwa Yesus adalah Tuhan. Oke. Kau percaya kalau Tuhanmu mati terkutuk? Tuhan saya tidak mati terkutuk tapi menggantikan Coba saya yang baca seharusnya Galatia saya 3:13. terkutuk di salib itu. Baca Galatia 3:13 tuh. Kata si Paulus. Baca sendiri, Paulus Bota. baca sendiri coba. Kau Galatia yang baca. 3:13 tuh, buka. Kata si Paulus Bota. Baca soalnya ini di HP Kristus HP mati cuma terkutuk. sebiji. Kau nggak tahu Bibelmu Udah, ya. kok. Galatia Kita 3:13 baca, buka. baca. Kristus HP ku telah cuma menebus sebiji. kita. Ini dengar ku bacain. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat menjadi kutuk. Karena kita Nah. jadi Yesus itu terkutuk karena menebus kalian. Iya, Jadi karena Yesus memang harus harusnya kami yang dikutukkan. terkutuk. Karena kami Ya, harus berarti terkutuk. Jadi Tuhan terkutuk. Tuhan terkutuk. Kami yang terkutuk Enggak, seharusnya dalam menanggung itu. Bibelmu itu Yesus yang terkutuk. Berarti otakmu Ya, balik. ya. Berarti Oh, kita otakmu buka balik. ya. Saya Kita mau jawab buka. dulu, Bu. Saya mau jawab dulu, Bu. Silakan Bang, kau diam ya, kau itu orang stres, diam kau. Coba jawab. Itu- di Galatia, itu bentar Gal- Bang. Di Ya. Galatia 3:13, di situ si Paulus berkata, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang digantung pada kayu salib. Siapa yang digantung? Siapa yang digantung pada kayu salib? Yesus, Berarti, ya. berarti kau menerima Yesus terkutuk, Bang. Beda pengertian sih, Bu. Itu kan Terus siapa Boleh yang pakai- terkutuk di situ, Bang? Menurut boleh kamu pakai siapa? logika saya. Boleh pakai logika saya, Bu. Oh, berarti kau bertentangan dengan si Paulus. Enggak, Kalau maksudku menurut boleh. si Paulus, kalau Di menurut si situ Paulus, kalimatnya sudah karena kita itu karena sudah ada baca tertulis nggak, lo? kan? Karena ada Baca tertulis nggak? terkutuk orang Kau yang baca digantung nggak pada di kayu situ di salib. sana? Karena ada tertulis terkutuk Bentar, Bu, orang bentar, Bu. digantung pada kayu salib. Siapa yang digantung? Yesus. Bentar, Bu, bentar, Berarti Bu. Tuhanmu terkutuk. Oke. Halo, Bu. Halo juga. Ini mau saya baca dulu, Bu, ya. Itu Baca. Galatia 3 ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis. Dia menjadi kutuk kan? Ya, Lanjut. bentar, Bu. Karena kita, karena Terkutuklah. kami. Iya. Bentar ya. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Di Abraham. mana itu kata-katamu lagi kau ambil? Ini kok lari lagi? Coba itu baca ayat 14 baca. itu kan ayat 14 lagi, Bu. Terkutuklah. Saya tanya Bentar, dulu Bu. kau, yang digantung Ya, pada ya. kayu salib siapa? Siapa yang digantung? Yesus. Berarti siapa yang terkutuk? Ya, Yesus itu sendiri. Yesus Tapi terkutuk. ada Berarti Tuhanmu bentar. terkutuk. Makanya Tuhan mau saya terkutuk, jelaskan ya? dulu. Saya jelaskan dulu, Bu. Boleh, Bu? Ini Ini kan pemahaman- datanya, ini pemahaman kita saya. Data ya. Kita tunjuk Boleh data, pemahaman kita tunjuk saya, data. Bu. Pemahaman saya dulu, Bu. Nih. Izin, daengku Gurunda, minta ku besar dulu host. Iya, Bu. Terima kasih, nah. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Kalian ditebus dari kutuk hukum Taurat karena kata si Paulus ini, Taurat itu kutuk. Kalian sudah ditebus dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita sebab ada tertulis terkutuklah orang digantung pada kayu salib. Pertanyaan saya, Ayat 14, Bu. Ayat 14, Bu. Pertanyaan saya dulu, dengar dulu pertanyaan saya. Bu, Ini ya, Bu. Galatia 3:13. Siapa yang digantung pada kayu salib? Yesus. Berarti siapa yang terkutuk? Yesus. Berarti kau menuhankan Tuhan terkutuk. Ya, Kan udah tapi dapat dari saya topik. jawab dulu, Bu. Tapi saya jawab dulu, Bu. Boleh. Udah Mut-mut dong, jadi ini kau kan sudah giliran orang menyiarkan Tuhanmu Tuhan terkutuk toh? Iya, tapi saya jawab Terkutuklah dulu, Bu. orang yang digantung Ini- pada kayu salib. Siapa yang digantung? Kau bilang Yesus. Yesus. Ya. Siapa yang terkutuk? Yesus, ya. Tapi saya jawab benar, dulu, boleh? pintar. Saya jawab dulu, Bu. Ini pemahaman saya Kau juga, jawab, itu kan. Sudah kau jawab perasaan. Aku mau pemahaman saya gitu. Nanti kalau salah dibantah gitu loh, Bu. Atau diajarkan lagi lah gitu. Silakan. Jadi kan di situ udah saya bacakan lagi, tetapi ayat 14-nya lagi berkata, Yesus Kristus telah Yesus Kristus telah membuat ini. Berarti Yesus merelakan diri lah supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi
bukan sebenarnya bukan Yesusnya itu yang terkutuk, tapi kita yang terkutuk dan itu digantikan oleh Loh, Yesus. Sebenarnya Sebenarnya kau yang saya tanya kau, siapa yang tergantung? Siapa yang tergantung pada kayu salib? Karena kita, Yesus. makanya perbuatan Berarti kita. kalau Yesus yang tergantung, berarti Yesus yang terkutuk. Kecuali kau yang Iya. tergantung. Pakai otak. Iya. Saya Tapi ulangi, itu- saya ulangi. Tapi Bang. ada bahasanya, Bu. Siapa yang tergantung? Saya ulangi dulu. Siapa yang Yesus. tergantung pada kayu? Yesus. Yesus yang Yesus. tergantung. Iya. Berarti Yesus yang terkutuk kan? Iya, tapi menggantikan kita juga, berarti, Bu. Karena ada Berarti kalimatnya kau juga. menuhankan. Sebentar dulu, kau sudah mengiyakan Yesus yang terkutuk, Yesus yang tergantung. Berarti Iya. kau menuhankan Tuhan yang terkutuk, ya kan? Nah, Oke. Tapi Bu, Dia menanggung saya kutuk itu mau- karena kami, karena perbuatan kami, karena perbuatan Saya kami. tidak Iya, bertanya dia itu. menanggung apa. Saya membahas terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, kita buka ini. Kamu pakai otak, Tapi, pakai Nah, logika, Bu, jangan bot. aku mau bilang Kita mau buka ini. aku nggak mau Kita kasar buka sih. ini ya. Aku Kita mau buka ini di ulangan ya nih. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Jadi Tuhanmu itu dikutuk oleh Allah ini, terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu menjadi milik pusakamu. Jadi orang digantung itu terkutuk. Nih. Makanya tadi itu di Galatia 13 Paulus mengatakan terkutuklah orang digantung pada kayu salib. Karena memang Ulangan 21-23 tertulis orang digantung terkutuk. Siapa yang digantung pada kayu salib? Yesus. Berarti Tuhan yang kau tuhankan, Tuhan Udah di otakmu udah terkutuk. dijelasin ya. Dia Siapa yang digantung? Saya tanya kau. Siapa yang digantung? Yesus. Siapa yang digantung? Siapa yang terkutuk? Yang terkutuk Yesus. manusia, tetapi digantikan Ini oleh pintar, ini only. Iya, Kau iya. aja nih yang Tapi aku diangkat mau jawab. kepala itu. Aku mau jawab juga, Bu, sebenarnya. Itu Loh, kan ya, udah bentar, jelas iya. yang tergantung Maksudku, Yesus yang terkutuk. bentar, Bu, bentar boleh aku saya jelaskan, Bu. Jadi memang yang digantung itu ya Yesus, dan benar bahwa orang yang digantung di kayu salib itu adalah orang yang terkutuk, benar. Itu benar. Dan di Alkitab juga saya baca itu Apalagi memang udahlah, ada. berarti kau Tapi menuhankan Tuhan terkutuk. bukan. Lanjut. Tapi ada alasan lain bahwa Yesus rela mengorbankan dirinya, rela menjadi dia terkutuk di situ untuk menggantikan manusia, Bu. Kita tidak bahas relanya, Bang. Kita bahas si dia Rama itu terkutuk botol. Tuhanmu. Dia nggak- Udah, lanjutkan. Kan itu kan Guru semua Dasar selaras. Itu kan selaras sudah semua, Bu. aktif. Itu sejalan lah semua, Bu. Iya, Nggak siapa bilang boleh, enggak? nggak boleh dipotong-potong juga maksudku, Bu. Ayat 14 kan jelas Iya. juga. Intinya kan Abang, kau sudah mengakui Yesus itu terkutuk. Orang yang digantung pada kayu salib itu terkutuk. Nggak apa-apa, kau udah iyakan. Iya, Kamu iya, sudah iya. iyakan. Iya, Bagus itu kau jujur. Dan Daripada si itu di atas muter-muter. tapi Nggak masalah memang bagi kami kalau menuhankan Tuhan Iya. terkutuk, Tuhan celaka, nggak masalah, itu urusanmu, Bang. Tapi- Itu imanmu. tapi memang ada perkataan lain tentang Yesus yang berkata bahwa dia datang ke dunia ini bukan untuk apa, melainkan kan gitu untuk menebus dosa manusia kan, Bu. Jadi ya wajar dia harus rela seperti itu menurut saya, Bu. Itu menurut saya sih. Iya. Nggak masalah, Bang. Itu imanmu, toh. Ini oten-oten dibawa ke panasan dibilang Tuhannya terkutuk. Itu data. Iya, tapi dijelasin, tapi otakmu nggak bisa terima. Kamu itu motong-motong ayat. Siapa yang digantung pada kayu salib? Siapa? Yang digantung Yesus. Nah, berarti siapa yang terkutuk tuh? Orang digantung Terkutuk terkutuk. karena kita. Di situ karena Ya, kita. urusanmu. Baca kalimat karena kita. Itu Jadi urusanmu. Yesus menanggung Dia itu. terkutuk karena Menanggung kau, itu karena yang nenek seharusnya moyangmu, dia tidak itu terkutuk, urusanmu. jadi dia yang terkutuk. Kamu bisa Iya, paham nggak konteks nggak masalah. Nggak Nah. masalah bagi aku. Dia terkutuk Jadi karena kayak gini, siapa? kayak Intinya gini, yang kau kayak gini. tuhankan itu Kamu yang Tuhan bersalah. terkutuk. Kamu yang bersalah, seharusnya kamu dihukum. Tetapi orang tuamu menanggung hukuman yang seharusnya kamu yang tanggung. Berarti kau yang berzina, kau yang mencuri, Yesus yang terkutuk. Hebat kali kau. Lanjut, Gurunda. Nggak masuk akal ajaran apaan kayak gitu-gitu. Masuk Kamu yang karena otak kalian itu botol.
Loh, gimana ceritanya? Di mana dalil pembenarannya? Gini loh, kalau Coba. memang botol otaknya, memang ya, yang masuk akal dia Kalau nggak masuk cuma- akal. Gitu. Kalau cuma mau kayak gitu, sekarang gini, loloskan coba diri kamu di dalam Ulangan, Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Nah, coba kau dudukkan agamamu itu. Bagaimana caranya kemudian perintah Tuhan dilanggar untuk mendudukkan Yesus yang tak berdosa nebus dosa para pendosa? Gimana Penebusan caranya? dosa itu sudah terjadi sejak sebelum Yesus datang. Tetapi sebelum Yesus datang, itu penebusan dosa melalui darah murni dari hewan yang tidak Oke, tercacat. sekarang dosa. siapa yang ngajarkan kalian mempersembahkan darah manusia untuk nebus dosa kalian? Itu adalah nubuatan Allah. Nubuatan para nabi, dari mana? para nabi, Nubuatan dari mana? nubuatan para nabi, Nabi Nubuatan Yesaya, dari mana? Nabi Daud, Oke, sekarang begini. Nabi Yesaya, Kalau Nabi Daud, Nabi Yeremia. Oke, kalau itu ada nubuatannya, kenapa Yesus ngamuk di Yohanes 8? Ngamuk apanya? Ngamuk ketika Yesus ingin dibunuh oleh orang Yahudi. Di Kalau mana ada kalimatnya? nubuatannya. Coba baca Oke. mana kalimatnya. Oke, jika engkau adalah anak Abraham, mengapa engkau berusaha membunuh aku? Bukankah aku ini adalah orang yang berkata menurut firman Tuhan? Lantas kenapa kalian berusaha membunuh aku? Pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan yang tidak dilakukan oleh Abraham. Kau ingin membunuhku karena kamu tidak memperoleh firman di dalam dirimu. Firmanku tidak ada di dalam dirimu. Makanya kau ingin berusaha membunuh aku. Terus dia menolak penyaliban enggak? Enggak, bantah dulu itu. Menolak penyaliban enggak? Kalau memang dari persepsimu Enggak, itu, bantah bahkan dulu Yesus itu, pun- Bung, dengar dulu, saudara. dengar dulu. Kalau menurut persepsimu, bahkan Yesus pun pernah pergi dari kejaran tentara apa gitu untuk waktu dia mau ditangkap karena belum selesai tugasnya dia. Karena Apa belum itu selesai. apa? Kamu jualan apa ini? Jadi kalian Aku jangan tahu. mendikte apa yang direncanakan oleh Allah. Allah itu nggak bisa didikte. Nah, otak rencana manusia. Allah itu apa? Rencana Allah membunuh manusia untuk menebus dosa manusia. Ada nggak rencana Allah kayak begitu? Justru Iya, Bang. rencana Allah, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang tidak Justru berdosa. itu makanya kamu nggak tahu tujuan Kok justru kedatangan itu? untuk Kok larinya menebus justru manusia. itu? Halo, Kok larinya Adalah justru rencana itu? Allah yang harus terjadi dan tidak bisa diingkari. Kok larinya justru itu? Apa poinnya yang ingin kamu Itu sudah jual? rencana Allah kan itu nubuatan Nabi Rencana Yesaya, Allah Nabi di Yeremia, mana? Nabi Daud. Rencana Allah di mana ada rencana Allah? Rencana Allah, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau membunuh orang yang benar. Itu perintah Allah. Rencana Allah ada di dalam Amsal 21 nomor 18. Aku Allah akan menggantikan orang yang benar dan menebus dengan menggantikan dengan orang yang fasik. Itu rencana Allah. Rencana Allah adalah menyelamatkan orang benar dengan menggantikannya dengan pengkhianat. Itu rencana Allah. Ayo. Nah, sedang Penebusan dosa yang dilakukan oleh Yesus adalah itu rencana Allah. di Karena mana penebusan- dalilnya? karena Di pen- mana dalilnya? Di mana dalilnya? Bahwa Makanya baca di kitab Yesaya. Yesaya mana? Yesaya mana? Bahwa akan datang. Yesaya mana? Kenapa kamu ini di luar orang Yahudi justru mengambil kitabnya Yahudi untuk kau akal-akali bahwa itu nubuatan untuk Yesus? Orang Yahudi pun ada pengikut Kristus. Sedangkan Kenapa begini, kamu- Bung. Izinkan saya Yahudi berbicara itu 1 menit sampai 2 menit, boleh? agama. Izinkan saya 1 menit sampai 2 menit, habis itu kamu tanggapi, oke? Boleh ya? Nah, dengarkan saya baik-baik. Jauh sebelum Kristen nongol sebagai agama pagan dari barat, jauh. Catat itu satu. Nanti Anda tanggapi. Orang-orang Yahudi, ahli Taurat, mahkamah agama, ya, orang Farisi yang adalah ahli Yeremia, ahli Yesaya, ahli Daniel, ahli Yeremia dan seterusnya berkumpul bersepakat ingin membunuh Yesus karena mereka takut bangsanya dirampas oleh orang Roma. Maka mereka kemudian melakukan pembunuhan terhadap Yesus dengan upaya-upaya. Satu, melakukan tipu muslihat. Baca Matius 26 nomor 4, Matius 26 nomor 59, Matius 27 nomor 18. Lalu mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Markus 14 nomor 1. Mereka melakukan tipuan-tipuan, mereka melakukan persengkongkolan untuk melakukan
tipuan saksi-saksi palsu demi untuk membunuh Yesus supaya mereka bisa terbebas dari ancaman Roma. Jadi asas yang dihasilkan kemudian dari pertemuan ahli Torah, orang Farisi, mahkamah agama, dan orang Yahudi ingin membunuh Yesus itu karena unsur politik. Sebab kalau Yesus tidak dibunuh, maka orang Romawi akan merampas tempat suci mereka dan bangsa mereka. Maka Kayapas, imam besar tahun itu bernubuat, Yesus harus mati untuk bangsa Yahudi. Karena kalau Yesus tidak mati, maka bangsa Israel akan dirampas tempat sucinya dan bangsanya oleh orang Roma. Mana dalilnya? Yohanes 11. Ya. Sabar dulu. Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 40 berapa itu? 47. Yohanes 11. Anda baca. Yohanes 11 berapa, Bang? 45 sampai nomor 53. Mulai hari itu mereka sepakat membunuh Yesus. Nomor 54-nya apa yang diceritakan sana? Mulai hari itu Yesus bersembunyi, berlari ke padang gurun bernama Efraim. Di sana Yesus dan murid-muridnya bersembunyi. Karena kenapa? Karena Yesus ingin dibunuh. Kenapa ingin dibunuh? Karena orang Roma ingin datang merampas orang Yahudi apabila orang Yahudi tidak menyerahkan upeti kepada kaisar. Silakan Anda baca Yohanes 11 nomor 45. Orang-orang Yahudi melihat Yesus lebih banyak banyak melakukan mukjizat. Imam-imam kepala mahkamah agama khawatir, ini Yesus semakin hari semakin banyak pengikutnya. Kalau ini dibiarkan, maka orang Roma akan datang merampas tempat suci kita. Kalau berbicara tentang Yahudi, bahkan Yahudi sendiri pun mengerti perkataan Yesus setelah menyamakan dirinya dengan Allah. Loh, Kenapa itu kamu kesaksian sendiri tidak palsu. Itu Kenapa? kesaksian palsu. Itu kesaksian palsu. Loh, Itu orang Yahudi yang melempar Yesus itu loh. Halo, Ketika Bang. Yesus menyatakan Halo, Bang. iya, saya tahu itu Yohanes 10 kan? Itu Yohanes 10. Nomor 33. Tapi Anda baca nomor 34, 35, 36-nya. Yesus klarifikasi. Apa kata Yesus? Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas tetapi sabar ayat dulu, yang sabar lain dulu, kau bilang sabar dulu, kesaksian sabar dulu. asli sesuai Tidak, Bung. Anda baca Matius 27 nomor 18. Pilatus mengetahui bahwa mereka semua menyerahkan Yesus untuk disalib karena dengki. Bukan karena nubuat. Bukan karena ada embel-embel tebus dosa. Bukan. Tetapi mereka menyerahkan Yesus karena dengki. Kenapa dengki? Karena orang lebih banyak percaya kepada Yesus. Dan kalau lebih banyak orang percaya kepada Yesus, tidak ada lagi orang yang menyerahkan upeti kepada kekaisaran Romawi. Kalau itu terjadi, maka Roma akan datang merampas tempat suci mereka dan bangsa mereka. Mereka tidak mau itu terjadi, maka Yesus harus disingkirkan. Yesus harus dihilangkan. Baca Yohanes 11 45 sampai 53. Jadi Yesus diserahkan itu karena dengki, bukan karena dosa waris. Halo, Bang. Iya, silakan. Ini saya udah baca Yohanes 11 ayat 45 Sampai 53. sampai 53 ya, sampai 5. Ya. Apa nubuat Kayapas? Maka tahun itu juga Kayapas bernubuat sebagai imam besar. Apa nubuatannya? Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Ya, betul kan? mau saya tanya, yang mau saya tanya gini, Bang. Abang tadi bilang bahwa Yesus itu dibunuh supaya orang Roma tidak mengambil Merampas. Israel. Ya. Merampas. Itu Tapi dalilnya. di sini tidak ada orang Roma yang dibahasnya, Pak. Ada. Orang Roma ini tidak ada yang dibahas di sini, Bang. Ada, Bung. Coba Anda Gimana, baca. Bang? Lu kan tadi saya katakan di Yohanes 11. Yohanes 11 ya. Ini Yohanes 11 ayat 45 sampai 53 loh. Iya. Anda tidak baca? Banyak dia. Bentar, Bang. Iya. Dibaca pelan-pelan dulu, pelan-pelan. Pelan-pelan Anda baca. Tepatnya di data nomor 48-nya coba. Apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepada Yesus dan orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Maka mereka sepakat membunuh Yesus bukan karena dosa waris. Bukan karena dosa waris dari Adam. Bukan karena dosa dunia, tetapi orang-orang Yahudi yang lebih tahu tentang keadaan pada masa itu ingin membunuh Yesus karena mereka takut
orang Roma datang merampas tempat suci mereka dan bangsa mereka. Itu yang disembunyikan pendeta. Pendeta nggak mau ceritakan apa sih yang melatar belakangi orang Yahudi ingin menyalibkan Yesus. Apakah karena dosa waris? Tidak. 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun, 400 tahun, bahkan 2000 tahun gereja cari-cari alasan. Oh, Yesus ingin dibunuh karena memang sudah dinubuatkan. Ayo cari nubuat, yuk cari nubuat. Ditemukanlah Yesaya 43, 53 dicocokkan kepada Yesus. Demi Allah, itu tak ada hubungannya. Yang ada hubungannya dengan pembunuhan kepada Yesus itu karena politik, unsur politik, karena unsur ekonomi. Makanya Pilatus sebagai gubernur dalam Matius 27:18, Pilatus berkata, mereka menyerahkan Yesus untuk disalib karena dengki, bukan karena ada nubuat. Sekarang pertanyaannya adalah, ketika di situ ada ahli Taurat, ada orang Farisi, mahkamah agama pun hadir, apakah kita bisa meragukan pengetahuan mereka tentang kitab mereka? Tidak. Lalu siapa Kristen yang tidak bisa bahasa Ibrani, yang tidak bisa baca kitabnya Yahudi, yang tidak mengerti tentang keadaan pada masa itu, tiba-tiba saja mengatakan, Yesus kita mati karena dosa kita sebagaimana dinubuatkan dalam Yesaya 53. Ditertawakan sama orang Yahudi. Kitab Yesaya itu, kalau mau diketahui, itu penglihatan Nabi Yesaya untuk siapa? Baca Yesaya 1, nomor 1, nomor 2. Semua kitab Yesaya bercerita tentang raja-raja Yehuda. Tidak bercerita tentang Kristen, tidak bercerita tentang Romawi, tidak bercerita tentang siapapun. Tapi yang diceritakan dalam penglihatan Yesaya itu, dari Yesaya 1 sampai Yesaya 66, itu sama sekali adalah tentang raja-raja Yehuda, tak ada yang lain. Jadi Kristen yang nongol belakangan mencoba untuk menipu temannya sendiri dengan mengatakan pembunuhan terhadap Yesus untuk menggenapi nubuatan Yesaya 53. No, bullshit. Baca kemudian apa yang kemudian dinubuatkan oleh imam besar pada tahun itu. Baca nomor 49. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar. Sebagai imam besar pasti dia paham Yesaya 53. Kenapa imam besar ini tidak mengatakan, oh Yesus, kamu memang harus dibunuh sebab sesuai dengan nubuatanmu sendiri dalam 53. Maka Yesus akan mengatakan, oh iya maaf, aku lupa. Faktanya tidak. Baca nomor 54-nya. Karena itu, Yesus tidak lagi memperlihatkan dirinya di depan umum di antara orang Yahudi. Yesus berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun ke sebuah kota bernama Efraim. Dan disitulah Yesus bersama-sama muridnya tinggal. Pada waktu itu, pada hari raya, kemudian orang Yahudi sudah dekat dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk pesta Paskah. Mereka kemudian mencari Yesus sambil berdiri di sana di bait suci. Mereka berkata kepada orang lain, bagaimana pendapatmu? Apakah Yesus akan datang ke pesta ini? Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana Yesus berada untuk memberitahukan kepada mereka agar mereka dapat membunuh Yesus, menangkap Yesus. Mana buktinya? Nubuat itu bahwa adalah untuk dosa-dosa waris, nebus dosa kita dalam bilur-bilurnya kita telah dianu dan anunya di ininya na anunya. Bullshit, penipu. Ini bukti kitab sendiri. Makanya saya katakan, Kristen itu musuh terberatnya itu Bible. Karena Bible akan memuntahkan faktor kebenaran. Al-Quran mengatakan dalam surah An-Nisa ayat 157, mereka ingin membunuh karena dengki. Dengki, iri, cemburu kepada kebenaran Yesus yang ada di tengah-tengah mereka. Mereka mengatakan, Yesus bisa bermukjizat, Yesus bisa begini, begono. Tapi Yesus tidak mampu membebaskan kita dari tekanan Romawi. Justru ini ancaman. Kalau Yesus dibiarkan hidup, maka orang Roma akan datang merampas tempat suci kita dan bangsa kita. Untuk itulah kita harus bunuh Yesus. Bagaimanapun caranya. Maka mulailah mereka melakukan kesaksian palsu. Coba Anda baca Matius 26 nomor 4. Apa yang dikatakan di sana? Mereka imam kepala mahkamah agama melakukan tipu muslihat agar bisa membunuh Yesus. Kan kasihan. Kalian tertipu sudah 2000 tahun lamanya. Bersyukur kalau saudara itu tidak terlalu mendalami, tidak sering makan doktrin. Bersyukur ada kesempatan Anda untuk keluar dari lingkaran setan tersebut. Coba Anda baca lagi di dalam Markus 14. Markus berapa itu?
Markus 1 nomor 14 kali ya. Ada yang ingat enggak teman-teman? Markus 1 nomor 14 ada nggak yang bisa bacakan saya? Bentar. Markus 1:14 itu bunyinya Markus 14 nomor 1 kali, Dek. Markus 14, sorry. 14:1 ya. Iya. Hari raya Paskah dan hari raya roti tidak beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Tuh, itu fakta. Mereka melakukan tipu muslihat. Untuk apa ada tipu muslihat? Hah? Kalau sudah ada nubuat. Itu yang pertama. Kedua, untuk apa Yesus keberatan di dalam Yohanes 8? Kalau memang dia sudah dinubuatkan kemudian untuk mati di atas tiang salib. Coba baca di Yohanes 8 itu. Sangat menyakitkan. Kalau orang Kristen ini mencoba untuk menapaki kitab mereka dengan akal, mereka akan sadar betapa selama ini mereka ditipu dan diperbodoh oleh gereja. Apa kata Yesus di Matius 8 nomor 37? Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku. Kenapa kamu berusaha membunuh aku? Karena firmanku tidak beroleh di tempat di dalam kamu. Artinya, siapapun yang berusaha membunuh Yesus, itu adalah orang yang tidak memiliki firman Tuhan di dalam dirinya. Nah sekarang, kalau 53, Yesaya 53 itu adalah nubuat untuk Yesus, berarti Yesus salah dengan mengatakan, kamu ingin membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Harusnya Yesus mengatakan, kamu ingin membunuh aku karena firmanku berada di dalam dadamu, yaitu firmanku di Yesaya 53 berada dalam dirimu sehingga kamu ingin membunuh aku. Tapi faktanya, kamu ingin membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat di Bapa, itulah yang kukatakan. Yang demikian yang kamu perbuat itu tentang apa yang kamu dengar dari Tuhanmu, dari Bapakmu. Jawab mereka kepada Yesus, Bapa kami adalah Abraham. Lalu kata Yesus, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi faktanya yang kamu kerjakan justru ingin berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Tuhanku. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Tapi mengapa kau ingin membunuh aku? Harusnya orang-orang yang ingin membunuh Yesus itu mengatakan, ya karena kami ingin nubuat Yesaya 53 itu digenapi. Coba sedikit waras, kenapa? Gunakan akal sedikit aja. Sedikit aja gunakan akal. Bahwa ternyata benar-benar penyaliban itu tidak didukung oleh Yesus, tidak didukung oleh Tuhannya Yesus. Coba lihat Yohanes 6 nomor 70, terguncang. Kabur. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12 orang ini muridku, dan satu di antaramu adalah setan. Nah, setan ini siapa? Yudas. Kenapa Yudas disebut setan? Karena dia pengkhianat. Kenapa kalau dia berkhianat? Demi apa? Karena dia disuap. Nah, sedangkan di dalam Ulangan 27 nomor 25, yang makan suap itulah yang dikutuk. Berarti yang mati digantung di atas tiang salib itu siapa? Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, penyaliban itu didasarkan atas kedengkian, iri hati, cemburu daripada orang-orang Yahudi. Ini seirama tindakan mereka yang benci, dengki, iri, cemburu kepada Yesus dengan pernyataan, Tuhan jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan. Amsal 6:16, 6 perkara yang dibenci, 7 kekejian dalam hati Tuhan, yaitu membunuh orang yang tidak bersalah. Nah, sedangkan pembunuhan yang dilakukan ini, yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ini, itu adalah pembunuhan yang diasaskan atas kedengkian, kebencian. Bukan atas perintah Tuhan, tapi justru melanggar perintah Tuhan. Oke? Nah, jadi dengan demikian, ketika kita lihat Yohanes 8, pembelaan Yesus terhadap dirinya yang ingin dibunuh, dan juga Yohanes 11,
kelakuan orang-orang Yahudi yang ingin membunuh Yesus, dan Matius 26 serta Matius 27 yang menguatkan kemudian bahwa mereka dengki, mereka kemudian iri, mereka cemburu, mereka melakukan saksi palsu dan seterusnya untuk membunuh Yesus, ternyata berakhir kepada iman kepada penyaliban. Tanpa penyaliban, Kristen hilang di muka bumi ini. Sedangkan penyaliban ini adalah prakarsa iblis. Penyaliban ini adalah rekayasa iblis. Penyaliban ini adalah bukti kesesatan daripada orang Yahudi, penolakan Yahudi kepada Yesus. Artinya, Kristen mengatakan diri mereka sebagai agama yang berasal dari salib. Dengan kata lain, Kristen telah menjerumuskan diri mereka dengan menggunakan simbol iblis, yaitu simbol salib. Satu-satunya agama yang menjadikan simbol pembantaian terhadap Tuhannya sendiri hanya Kristen. Salib itu bukan simbol kasih. Salib itu adalah simbol keangkar murkaan kemudian orang-orang Yahudi terhadap Yesus. Berakhir kepada pembunuhan. Jadi salib itu adalah rekayasa iblis. Salib itu adalah simbol pembunuhan yang dilakukan secara kejam oleh orang-orang Yahudi, orang Roma, yang dilakukan atas perintah Yahudi kepada seorang yang bernama Yesus. Tapi alhasil Tuhan mengagalkan. Yang disalib adalah pengkhianat, yang disalib pemakan suap, yang disalib adalah orang yang dikutuk. Dan Nabi Isa, Yesus itu terangkat ke atas langit tanpa sedikit pun mengalami pembantaian. Berarti selama ini yang mereka imani adalah Yesus palsu. Makanya simbol yang mereka gunakan simbol salib, dengan percaya diri mereka kemudian menyimpan salib di leher, digantung di leher, untung bukan 3 kilogram beratnya. Sehingga dengan demikian kita tahu bahwa Kristen ini adalah pengikut setan. Demikian. Silakan kalau masih ada pasien. Izin menyapa, Gurunda. Iya. Bang Oni, Kak Empau, selamat malam. Selamat malam. Dari Muslim apa Kristen, Bang? Kristen. Ya, ada mau ditanggapi, Bang, tentang penyalipan tadi? Silakan, Bang Empau. Menurut saya penyalipan itu ada, cuman ada kitab yang membantah itu. Sejarah dunia menceritakan ada penyalipan. Terus ada kitab dari maaf ya dari Arab kok bisa-bisanya mengatakan tidak ada penyaliban. Itu saja. Oke. Al-Quranul Karim surah An-Nisa ayat 157 mengatakan ada penyaliban. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salab. Ada penyaliban, ada. Siapa itu? Nah, kalau ditanya siapa yang disalibkan, bukan Nabi Isa alaihissalam. Siapa dia? Ya penggantinya Nabi Isa alaihissalam. Siapa? Siapa? Nah, bisa jadi dia itu adalah si Tukul, si Bom-Bom, si Lipin, CP, atau siapapun itu. Yang pasti bukan Nabi Isa alaihissalam. Yang disalib itu berdasarkan Bible adalah orang yang terkutuk. Nah, Nabi Isa tidak terkutuk, itu sudah pasti. Yesus juga bukan orang terkutuk. Nah, sekarang siapa yang terkutuk? Bisa Anda buktikan? Yang terkutuk itu siapa? Yesus. Hah? Yesus. Orang-orang yang terkutuk. Di mana dalilnya? Di mana dalil? Sejarah menceritakan ada penyaliban Yesus disalibkan. Yes, memang ada sejarah. Ya, tapi Al-Quran Ada sejarah. Al-Quran mengatakan penyaliban itu ada, tapi yang disalib itu orang terkutuk, betul? Iya, untuk menggantikan orang terkutuk, Yesus yang jadi terkutuk. Bukan. Saya tanya dulu. Ya. Yang disalib di atas tiang salib. Yang disalib itu orang terkutuk, betul? Menggantikan orang terkutuk, ya. Di mana ada orang menggantikan orang terkutuk? Tidak ada konsep itu. Tolong tunjukkan di mana orang Yahudi ingin menyalib Yesus karena ingin supaya dosa-dosanya digantikan. Coba tunjukkan ke saya. Yohanes 11 sudah kubacakan. Penyaliban mau diadakan terhadap Yesus karena orang Yahudi takut bangsanya dirampas oleh orang Roma. Tak ada dosa.
Bukan karena dosa. Nggak ada cerita. Itu cerita yang dibangun kemudian oleh gereja barat. Coba tunjukkan kepada saya. Di mana dalilnya? Coba. Masalah Al-Quran menceritakan seperti itu, tapi nggak tahu siapa itu. Jangan kamu bahas Quran. Sekarang tolong tunjukkan di mana Yesus itu pernah terkutuk. Apa dosa Yesus sampai dia terkutuk? Orang-orang yang terkutuk. Ya untuk menghentikan orang yang terkutuk dia harus terkutuk. Itu menurut ente. Itu menurut ente. Coba Anda tanya orang Yahudi. Wahai orang Yahudi, apa? Wahai orang Yahudi, apa alasannya kalian ingin menyalib Yesus? Apa jawaban orang Yahudi? Apa jawaban orang Yahudi? Apa itu? Yohanes 11:49, kami ingin menyalib Yesus karena kami tidak ingin tempat suci kami dan bangsa kami dirampas oleh orang Romawi. Itu jawabannya orang Yahudi. Nah sekarang, dari mana Kristen mendapat jawaban bahwa penyaliban itu terjadi demi untuk menebus dosa-dosa kami? Itu dapat dari mana itu jawabannya? Hei, orang Yahudi ditanya, wahai orang Yahudi, ya paman, kenapa engkau ingin menyalib Yesus? Karena kami tidak ingin orang Roma datang merampas tempat suci kami dan tempat suci dan bangsa kami. Yohanes 11 nomor 48-49. Nah sekarang saya tanya sama Anda, wahai orang Kristen, ya paman, kenapa Yesus itu disalib menurut kalian? Karena nebus dosa-dosa kami. Itu dalilnya di mana kau dapat? Siapa yang ngajarin dalilnya itu? Kristen, ya paman, di mana dalilnya Yesus itu mau dibunuh karena untuk nebus dosa-dosa orang-orang kafir, Romawi, Yunani, pemakan babi? Di mana kalian dapat jawabannya? Yesus harus dibunuh, paman, karena dosa-dosa kami, paman. Dosa kami memperkosa ayam, memperkosa sapi, harus ditebus dengan matinya Yesus di tiang salib. Di mana itu dalilnya? Ilmu dari mana kalian dapatkan itu? Ya suka-suka kami dong. Oh ya sudahlah kalau gitu. Jadi nggak ada itu alasan orang Yahudi berkongko-kongko, imam kepala mahkamah agama, ahli Torah, orang Farisi, ya berkongko mereka lengkap dengan imam besarnya berkongko membunuh Yesus. Itu disebabkan karena mereka takut orang Roma datang merampas tempat suci mereka dan bangsa mereka. Itu alasannya. Baca Yohanes 11 dari 45 sampai nomor 53. Itu baru dalil. Kristen ditanya, oh Kristen, ya paman, apa alasannya Yesus disalib? Karena ingin menebus dosa-dosa kami, Bang Suma. Parah kali. Dari ilmu dari mana itu? Hah? Di mana kalian dapat ilmu? Dengar orang ngomong masalahnya. Iya, sekarang Anda tunjukkan. Oke. Ini saatnya. Tolong tunjukkan latar belakang pembunuhan terhadap Yesus yang dilakukan oleh orang Yahudi. Apa alasan orang Yahudi ingin membunuh Yesus? Jawab. Saya tunggu. Menurut Al-Quran, alasannya apa? 3 jam saya tunggu. 3 jam. Menurut Al-Quran, alasannya apa? Alasannya karena mereka ingkar terhadap ajaran Nabi Isa alaihissalam. Itu. Nah sekarang alasannya alasannya orang Yahudi ingin membunuh Yesus itu apa? Silakan. 3 jam. Yang lain diam. 1, 2, 3. Jawab. Kamu takut sekali membalas Al-Quran. Takut sekali. Bang Juma mau tahu apa alasan orang Yahudi menyalibkan Ya, Yesus? ini yang di bawah ini yang double kosong nggak usah yang tahu ya. Apa alasannya? Al-Quran menjelaskan pengingkaran demi pengingkaran terhadap ayatnya? Nabi Isa. Di mana Al-Baqarah ayatnya? ayat 30 dan seterusnya. Alasan dibunuh itu? Ya, karena mereka ingkar terhadap Nabi Isa. Kenapa kamu larinya ke Al-Quran? Hei, Bahlul, Kan kamu kenapa lari ke kamu Al-Quran? takut. Kenapa Kamu takut takut? baca Al-Quran. Kenapa takut? Nabi Isa alaihissalam di Al-Quran tidak disalibkan. Kenapa cari alasan di sana? Hah? Tidak disalibkan Nabi Isaku di Al-Quran. Yang Anda harus pertanggungjawabkan, Yesusmu yang kau katakan mati terkutuk itu disalib. Pertanyaan saya, apa latar belakang orang Yahudi ingin menyalibkan Tuhanmu? Jawabanmu Kamu apa? hanya mau bertanya, takut ditanya. Saya sudah menjawab tadi. Manusia Ada penuh jawaban itu, panu. nggak ada jawaban. Sudah kau turun karena telingamu tidak mendengar.
Turun. Kau ke gereja sana. Kau coli aja itu nonotnya pendetamu. Biar otakmu waras. Aku udah jawab. Nabi Isa tidak disalibkan. Ngapain kau cari apa alasannya? Karena orang Yahudi ingkar terhadap kenabian Nabi Isa. Sekarang tugasmu. Nabi Isa, Yesus itu disalib, apa latar belakangnya? Jawab. Dan latar belakangnya Bang Suma, ya. Karena kami Kristen memiliki banyak dosa dan dosa kami ini harus dihapuskan dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Apa itu mainukana? Maka Yesus harus menebus dosa-dosa kami. Dosa kami memperkosa ayam, memperkosa tante, memperkosa janda-janda, membunuh orang, membunuh semuanya. Itu harus ditanggung kepada Yesus. Betul. Mana ada latar belakang kayak begitu? Kristen itu adalah kelompok baru di luar Yahudi. Pada saat tragedi pembunuhan penyaliban terhadap Yesus, upaya-upaya itu tidak ada orang Kristen di situ. Gak ada. Muncul kemudian, oh Yesus itu dibunuh loh. Iya, kenapa emang? Kenapa dia dibunuh? Karena dosa-dosa kami. Pingin rasanya kupukul wajahmu dengan pantat panci. Nak kali kau ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau curi ayamnya tetanggamu. Kau bawa ayam itu masuk ke dalam kamarmu. Kau perkosa dia sampai ayamnya bunyi kambing. Untuk dosa-dosa kau itu kau kasih ke Yesus. Mana dalilnya? Di mana kau dapat dalil? Ada enggak? Yesus mati karena dosa-dosa kita. Mana dalilnya? Cupu. Yang kita tanya, latar belakang Yesus dieksekusi mati itu apa? Yang tahu siapa? Kristen? Enggak. Kristen itu agama di luar Yahudi. Yang tahu adalah tuan rumah. Siapa itu? Yahudi. Tanya kepada Yahudi. Halo Bang Juma. Gimana kita mau tahu, bos? Ya tanya di dalam Bibelmu, ada nggak transaksi penyerahan kepada Yesus, kepada orang Romawi, Yesus ini? Ada nggak? Ada. Apa yang melatar belakangi Yesus diserahkan? Ada. Apa itu? Mereka dengki, mereka iri. Kenapa dengki? Kenapa iri? Mereka takut kalau banyak yang percaya kepada Yesus, orang Roma akan datang merampas bangsa mereka dan tempat suci mereka. Oh, itu alasannya. Iya. Mana dalilnya? Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 53. Jadi dosa waris itu tak ada. Itu dibuat-buat oleh gereja. Sampai kapan sih saudara-saudara saya ini bisa waras? Halo Bang Juma. Halo dari tadi juga halo terus. Abang tahu nggak itu yang dia nggak dengerin. Di atas salib Tuhan Yesus itu tahu nggak apa tulisannya? Apa tulisannya? Inri. Yesus Nazarenus Rex Iudarium. Apa artinya? Raja orang Yahudi. Apa? Yesus raja orang Yahudi. Oh, jadi orang Yahudi membunuh rajanya gitu? Jadi gini, kan abang nanya kenapa Tuhan Yesus disalibkan kan? Iya, kenapa disalibkan? Karena dia raja. Bukan, karena dia mau menunjukkan identitasnya, keilahiannya, dan orang Yahudi nggak percaya kan itu sama Kacau. Mana dalilnya? Tunjukkan dalilnya. Karena dia adalah kita apa tahu nggak? Coba tunjukkan dalilnya. Justru karena saya pernah membaca, maka saya minta. Abang membaca Alkitab hanya ingin mencari kesalahan, maka yang akan abang ketemukan itu semua kesalahan. Oke, kalau begitu Anda membaca Bible karena ingin menemukan kebenarannya. Tunjukkan kebenaran itu. Mana? Abang baca sendiri itu Alkitab. Saya membaca Bible, Anda tuduh untuk menunjukkan kesalahan. Anda membaca Bible untuk menunjukkan kebenaran. Mana? Tunjukkan kebenaran itu. Tunjukkan kebenaran itu. Salah satu dari orang tunjukkan kebenaran itu. Yang menyuruh salibkan Yesus, dan itu mana? Apa dasarnya mereka mau menyalibkan Yesus? Karena Yesus mau mengakui dirinya sebagai Tuhan. Kalau begitu berarti Yesus Tuhan. Kalau begitu berarti Yesus Tuhan. Jelas Tuhan. Nah, terus kenapa dia mati kalau dia Tuhan? Harusnya begitu dia digantung sampai 60 tahun, 600 tahun, 2000 tahun dia nggak mati-mati. Karena Tuhan itu tidak mungkin mati. Ayo. Kenapa dia baru 3 jam, baru minum anggur seteguk, mati? Harusnya Yesus ketika digantung di atas pohon, tidak mati-mati sampai hari ini. Barulah kita bilang, oh betul Yesus itu Tuhan. Masa digantung selama 2000 tahun gak mati-mati? Ini pasti Tuhan ini. Faktanya apa? Minum anggur, mati dia. Yohanes 19 Yohanes 19 Yohanes 19 nomor 30. Yesus tidak mati minum racun, Bang.
Yohanes 19 nomor 30. Yesus tidak mati makan racun, Bang. Yohanes 19 nomor Yesus 30. tidak mati minum racun. Yohanes 19 nomor Yesus 30. tidak mati minum racun, Bang. Yohanes 19 nomor 30. Baca. Haus. Yesus tidak mati minum racun. Paman. Baca dulu. Haus. Baca. Paman haus. Ketika Yesus mereka tidak mendengarkan mati minum Yesus, racun, Bang. dengar. Kalau Ketika seandainya mereka dia mati minum racun, aku tidak akan mengakui dia, dengarkan coba. saudara, Saya dengarkan. baca, dengarkan. bacain aja, baca. Jangan bikin kacau Komal ini ya. Jangan bikin kacau. Loh, Yesus ketika Saat mengatakan, Anda mau kalah di situ Anda Ke- bilang kacau. Otak Ke- kau. baca 19 dari kitab Yohanes nomor 30. Yesus minum anggur. Yesus minum anggur lalu mati. Saya bacain dah. Saya bacain baca, ya. baca Bang Handi. Dengarkan baik-baik. Tutup mulutmu. Dengarkan. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, Maka berkatalah ia sudah selesai. selesai. Lalu Matilah menundukkan dia. kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Mati. Oh, salah, itu perjanjian lama, itu terjemahan baru. Yang Ya. lama dong, yang Oh, lama iya, dong, iya. baca. Ya, itu sama. Itu diedit itu supaya Ini sopan kalau sedikit. Taurat Coba ngomong baca. kayak gitu. Diam dulu. Jangan kau bikin kacau Komal kita. Sabar, pertanyaanmu boleh nanti 1000 pertanyaan. Dengar dulu Bang Handi, baca Bang Handi. Iya, sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia udah selesai. Mati. Weh, Udah. diam ke dulu dong pala. Jangan Pakai kau kolok. bikin ajaran sesat Bang. Ini dalilmu mau dibacakan, Kablamat. Dengar dulu ini. Yesus mengecap air anggur itu lalu berkata sudah selesai. Gimana sih ini? Ia menundukkan Kebanyakan makan kepalanya dan anjing meninggal. kau. Kebanyakan makan anjing kau, menggonggong terus. Dibilangnya anjing kau marah nanti. Baca Bang Andi. Ya, setelah mengecap sedikit dari anggur asam itu, dia berkata sudah selesai. Kemudian Yesus menundukkan kepalanya dan dia pun mati. Itu membuktikan dirinya bukan Tuhan. Keracunan anggur, mati dia. Kau bilang lagi kita menghujat, dalil ada Bung. Ya, makanya Kristen itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang tidak berpikir. Kalau orang Kristen berpikir, mereka akan meninggalkan Kristen. Tidak mungkin mau di Kristen. Masa ada Tuhan mati keracunan? Masuk akal nggak Tuhan mati keracunan? Masuk akal? Enggak. Ya, silakan. Biar nggak apa-apa, yang penting saya tidak Kristen. Sebodoh-bodohnya saya, sebodoh-bodohnya saya, biarlah saya bodoh. Yang penting saya bukan Kristen. Oke? Saya boleh bodoh, paling bodoh di antara semua umat Islam. Yang penting saya mati bukan dalam keadaan Kristen. Itu aja, selesai. Sepintar-pintarmu, tapi kalau kau masih Kristen, hewan masih lebih bermartabat daripada kau. Ngerti kau? Seanjing-anjingnya anjing, tidak ada anjing membunuh Tuhannya untuk dia sembah. Sebabi-babinya babi, tidak ada babi membunuh Tuhannya lalu dia sembah. Tapi se-Kristen, sepintar-pintarnya Kristen, hanya Kristen yang membunuh Tuhannya untuk dia sembah. Masih mau kau datang besok? Diam. Tapi semonyet-monyetnya monyet, tidak ada monyet menuangkan monyet. Nah, itu dia makanya. Biarlah aku bodoh, yang penting aku bukan Kristen. Ayo, yang baru naik monggo. Diam. Stop. Ini orang setiap mau ketawa disuruh diam, gimana sih? Orang belum puas ketawa. Gitu. Apa Chris? Chris, ada yang mau disampaikan? Chris? Kenapa? Cina kelek jalon. Alhamdulillah.
Kopi campur masako enak sekali. Ya, saudara Kris, kenapa saudara Kris? Ya, kenapa bang? Al-Makarah. Ini anggotanya Bang Blender ini Al-Makarah. Kenapa bang? Apa mau dibaca, Le? Apa? Oh, Al-Bakara. Oh, bakara itu gorengan bakara. Ih. Oh ya, saya baca Al-Makarah ya. Al-Makarah saya baca Manjawa ya. Al-Makarah. Orang-orang yang suka membunuh orang, dia tulangkan kembali supaya dia menjadi Tuhan. Itu datanglah orang-orang yang bodoh menuangkan sesama orang. Itu Al-Makarah. Itu. Mana? Di situ tidak bercerita tentang masa penciptaan, Tuyul. Nggak ada bercerita tentang penciptaan. Itu bukan masa penciptaan itu. Inna fi halqis samawati wal ardi wakhtilafil fil lail wan nahar wal fulkil lati tajri fil bahri. Itu tidak berbicara mengenai fil bahri, itu tidak berbicara mengenai proses penciptaan. Hei, itu tidak membahas. Oke. Yang artinya sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pada penciptaan langit dan bumi, ini tidak berbicara mengenai proses penciptaan. Bergantinya malam dan siang, kapal yang berlayar di laut yang bermanfaat bagi manusia. Mana? Benar tidak kalau kapal benar tidak kalau kapal itu berlayar di laut? Kutanya dulu, berlayar di laut, kapal laut itu berlayar di laut, benar tidak? Benar. Nah, betulkah ular makan debu? Kutanya dulu kau. Hei. Gak bisa Ular diskusi makan ya. debu. Hoi. Gak bisa diskusi. Hoi. Ular makan debu, betul nggak? Singa makan jerami, betul itu? Kamfret. Yang betul itu matahari tenggelam di sebelah jalan raya. Nah, gimana dong? Ular makan debu, gimana sih? Kapal berlayar di laut, ya itu sudah betul. Ini tidak berbicara mengenai proses penciptaan. Kalau proses penciptaan itu Al-Quran surah apa Bang Andi? An-Naziat 27:23. Pintar kali abangku ini. Kalau mau baca masalah proses penciptaan, baca itu Al-Quran surah An-Naziat. Nah sekarang itu kitabnya Yahudi, kitab Kejadian. Sekarang kalau di Kristen, kitabnya Kristen tentang penciptaan mana? Surah mana? Roma? Kaliki? Padahal kau jangan nebeng di kitabnya Yahudi. Coba kitabnya Kristen. Di surat mana itu? Surat mana di perjanjian baru tentang penciptaan? Nah, kutusuk juga mata kau nanti. Yohanes 1 pasal 3, segala sesuatu diciptakan oleh Dia gitu. Kata. Apa itu? Apa itu? Logos menjadi daging. Apa? Campur bakso. Ya itu dia. Campur mie. Kasih sos tomat. Nah kali kau menghujat, baca Quran. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 164 itu tidak berbicara mengenai proses penciptaan. Asal kau tahu, siram juga nanti tai kopi matamu. Ayolah, baik. Repido udah berguru. Bicara tentang kekuasaan Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah dibilang ayat penciptaan. Koplak loh. Nggak ngerti konteks. Tapi kemarin ada Bunda Rama waktu kemarin Bunda Rama naik pesawat dari Makassar ke Jakarta. Bunda Rama ngomong, kenapa pesawat bergoyang? Ternyata dia tabrak tiang langit pesawatnya. Nabrak tiang langit bergoyang-goyang. Kabur dia. Oke, saudara-saudaraku yang ada di YouTube promosi dulu. Izin ya promosi ya. Oke, saudara-saudaraku yang ada di YouTube-nya Bang Juma, yang ada di YouTube-nya Bang Andi, tolong dong didukung channel Bible Berjalan nih. Channel baru berkembang ini ya, karena channel yang kemarin Sugi Reaction itu dalam keadaan sekaratul maut. Ya, jangan lupa didukung. Suruh pindah Bang Andi.
Masa yang nonton cuma 14 nih gimana nih ceritanya nih Bang Andi? Teman-teman betul. sekalian yang ada di Zulkifli M Abbas Official, dimohon dengan hormat bergeser sebentar sejenak ke channel Sugi Kristologi. Sugi Bibel berjalan. Bible berjalan, ya, minimal 15 menit. Silakan bergeser ke sana, sahabat-sahabat sekalian. Kita dukung menara siar kita. Channel Akhi Sugi ini kemarin kena ini pelanggaran karena dia mengajarkan ular makan debu, sehingga dianggap itu adalah satu penistaan kepada ilmu pengetahuan. Nah, channelnya kena banned. Jadi teman-teman silakan ke Bible berjalan yang ada di Bang Suma, Zulkifli M Abbas Official, silakan bergeser untuk memperkuat menara siar kita yang ada di sana. Terima kasih. Ya, di subscribe supaya jam tayangnya nyampe gitu ya. Tapi ada informasi baru nih, channelnya Kodoni di hack orang Amerika katanya yang ngambil. Oh ya? Iya. Sudah ketahuan siapa orangnya? Ya berada di luar lah. Itu namanya pelukan. Kasihan juga tuh. Ya itulah Bang Andi. Jangan sampai terjadi lagi yang kedua kalinya untuk menara siar kita ya. Diperkuat. Didukung teman-teman Akhi Kodondi kalau misalnya dia buat channel baru atau YouTube baru, segera untuk diperkuat ya. Sama-sama kita dukung channel beliau. Jadi channelnya Pak Ade Sugi itu Bible berjalan. Coba cari di YouTube, silakan di like, share, dan subscribe di sana ya. Biar jam tayangnya cepat. Jam tayang udah nyampe Pak De? Belum? Ini udah monet Bang Andi. Oh udah monet, Udah. Alhamdulillah. Cuma kemarin yang Sugi Reaction itu 20 JT nggak gajian. Wah, Allah. Rezekinya nggak kemana Pak De? Bang Andi nggak apa-apa. Namanya juga perjuangan, nggak masalah. Yang penting dakwah tetap jalan, Bang Andi. Betul. Bang Handi, Bang, Ya. Bang Zuma, Siap. Ade Sugi, izin dulu Bang. Saya izin pamit undur diri dulu. Mau turun. Bikin kopi dulu, campur masako. Siap Gurunda, siap. Ini Juli ini di mana kah? Di Kendari kah? Di Sulawesi. Sulawesi mana? Sulawesi Tengah. Oh Palu. Palu, siap Bang Handi. Oh di Palu. Siap. Saya di Palu Barat dulu lama ya, nggak apa-apa. Pas-pas di Palu Barat ini Bang Handi. Wih. This is Al Jufri. Oh selalu Yupres itu. Baik, Masa Allah. baik. Siap Bang Handi. Di Palu itu tidak ada angkot tapi semuanya taksi. Iya betul sekali Bang Handi. Oke. Siap Bang Handi, siap Afwan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bunda Mila, kalau orang ngomong, kamu jangan ngomong dulu, Bun. Biar Nggak kedengaran. ya silakan Bu dan silakan Bu Mila apa yang mau disampaikan. Caranya ya sering mendengarkan aja dulu karena belum ada sekolahannya sih. Sekolah apologet sering dengerin dulu aja. Catat gitu. Nah ini dia nih landscape-nya pesantren kita, nanti ada mata kuliah apologet di sana. Tapi alhamdulillah landscape-nya ada, mudah-mudahan doakan saja semoga pesantren yang kita rencanakan membangun di Bolangin, Sulawesi Selatan, binaan Bang Juma ya segera terrealisasi. Ya teman-teman doakan ya. Amin. Masya Allah. Bisa di DM dong ke Bang Juma atau tukar nomor HP kita. Ditulis aja nomorku Bunda. Ya.
Komandan udah ngasih instruksi, wah langsung kemerubut. 08. Terima kasih ya. Iya, plus 62 0813 ditambah 9233 ditambah 7800. Iya, Slebes. Iya, siap. Nah, di mana ini, di Amrik? Apa di mana? Oh, di LA. Mohon maaf Mbak Mila, mohon maaf, saya bicara sebentar ya. Host, Bang Ferry, monitor. Iya, Kak Melani. Ini di bawah netizen katanya roomnya error, terus udah gitu hijau, terus mereka nggak dengar suara tamunya gitu. Coba dicek lagi, host. Kedengeran dari sini, tapi Bang Andi dengar nggak? Ini netizen itu error. Ya nggak apa-apa, ntar juga normal lagi. Pantesan di YouTube juga ngomong katanya nggak ada suaranya gitu. Nah, itu dia makanya. Ini, Jazakallah. suara nggak ada Pak D katanya. Oh. Iya. Kedengeran saya nggak mah. ada. Kalau yang di PC itu memang Ibu Mila nggak kelihatan. Kayak di sini kelihatan. Di PC Repindo kelihatan. Kalau di sini Repindo nggak kelihatan. Ketuker-tuker nih. Apa karena bunda dari Amrik ya? Nggak ngaruh lah. Nggak kelihatan. Iya Bun. Ya. Allah. Ya aku bilang mantap, Masya Allah. Bisa nggak Bunda Mila terus turun dulu, baru masuk lagi supaya normal. Soalnya netizen itu di bawah nggak dengar Bunda Mila. Nah, ntar naik lagi ya Bun, yang lama ya, naik lagi. Oke. Repindo juga nggak kelihatan loh di sini. Aku nggak lihat Repindo loh. Masih nyangkut di PC loh, Repindo. Balik lagi Bu Mila. Oke. Di PC Julpikar masih nongol. Selamat malam Onces. Waduh. Taruh lo ya. Saudara-saudaraku yang di YouTube ya, mohon maaf ini bukan kesalahan teknis, tapi dari TikTok yang lagi error ya, mohon dimaafkan. Terima kasih yang sudah mampir ke channel Bible Berjalan. Anda hebat ya. Begitu kena komando sama Bang Juma langsung berbondong-bondong, Masya Allah. Terima kasih. Masya Allah. Saya tidak bisa menjawab salam satu persatu dan kewalahan ngasih kunci biru. Jadi yang belum dapat kunci biru ya mohon dimaafkan. Itu kemarin kalau channel saya masih aman, saya mau betah-betah di Jakarta Bang Andi, tapi lihat channel kayak gitu wah cepat pulang nih, kalau udah bahaya ini. Aduh. Oke Bang Revindo, dibuka mic-nya. Revindo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bang Yonata. Wih.
Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Wans, Islam atau Kristen? Bang Wans, Bang Wans. Bang Yonatan udah selesai? Oke, saya izin. Oh, Bang Zumanya mungkin jauh dari perangkat ya. Ya, Bunda ya. Oke. Itu silakan Masih jawab. masih Udah error lama. nggak ke Melani? Masih error nggak komanya? Masih error. Mereka tuh ngelihat tamunya itu apa namanya? Oke, terima kasih ya Pak Bang Yonatan ya. Saya izin turunkan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebenarnya nggak ada hubungannya ya, karena Paus Paulus datang itu tidak disukai oleh semua Kristen. Contohnya orang Protestan nggak suka, jadi nggak bisa jadi alasan gitu bang. Mungkin kalau Katolik ya bisa, tapi kan kayaknya enggak deh. Memang karena mereka itu dari dulu ya seperti itu. Mungkin Anda baru aja mendengar gitu kan. Tapi sebenarnya enggak seperti itu sih. Nggak ada hubungannya kalau menurut saya. Baik Pak Sudi, terima kasih. Saya sapa tamu baru dulu, Bang Wans 77, Islam atau Kristen? Bang Wans? Bang Wans? Panggilan pertama, Bang Wans? Masih error ya ini TikToknya. Onces, mungkin nggak tahu kalau dibilang Bang Wans. Baca itu onces. Masih error ya saudaraku sekalian YouTube-nya. Kalau suara saya dengar nggak di YouTube nih? Coba komentarnya, suara saya dengar nggak di YouTube? Kan tulisannya bukan one kan, onces. Error Pak Deo, berarti dengar ya? Iya. Onces. Ya itu dia ngomong onces. Selamat. Ada, lanjut. Suara yang baru nggak masuk. Ustaz Zuki masih nggak kedengaran suara tamunya. Oh suara tamunya. Di YouTube nggak ada suara tamunya Pak D. Dengar, Belum dengar. ngomong kan? Belum ngomong Pak Sugi. Jelas. Tamunya belum. Ya suara saya dengar, mungkin suara anu nggak dengar yang lain. Coba suara yang lainnya dengar nggak? Silakan coba ngomong yang di apa lainnya. Oh iya, suaraku guys. kedengaran nggak ya? Hai guys. Halo good people. Kedengeran nggak suaranya Pak Sugi? Ada yang dengar, ada yang enggak. Oh, Mantap Pak D, error Pak D. Oh tuh Aduh. dengar udah mulai Suara tuh. tamunya nggak ada, dengar Pak D. Ada yang dengar, ada yang enggak. Mungkin yang nggak dengar ini belum bayar wifi atau datanya sudah mulai menipis. aduh. Ya coba Bang Onces. Bang Onces coba bersuara Bang. Bang Onces, ini tamunya katanya kedengeran suaranya. Ini dia juga nggak dengar Bang Onces ini. Saya panggil. Yaudah saya turunin dulu deh ya. Saya cari lagi yang lain. Bang Ferry? Bang Ferry monitor. Udah aman, Melani. udah aman. Di sini aman sih. Oke. Iya. Ini netizen tolong ketik ya, udah aman apa belum? Coba diketik udah aman atau belum atau masih error? Room ini aja yang error, yang lain enggak. Coba ketik, ini dengar nggak sih ya? Coba ketik di bawah. Sudah aman atau belum? Kursi 3 ini kosong. 4 kosong. Memang kosong. Belum diisi tuh 3. Bang Zuma nggak denger ya? Enggak lah orang dia nggak ngomong. Bang Zuma nggak denger katanya. Dengar, aku dengar. Enggak, ini Bang Fata Feizanya bilang katanya Bang Zuma nggak denger, dia nggak bicara, ini baru bicara. Dengar. Saya dengar. Oh,
Oke. Nah, kau naikin Bu Mila lagi. Coba. Bu Mila coba. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Coba di refresh, host. Di refresh, host. Suara tamunya nggak kedengaran katanya Bunda. Iya, tapi yang di atas bisa dengar semua suaranya. Kedengar semua ya. Suara tamu barunya juga tak terdengar katanya. Di YouTube nggak kedengeran dia, nggak kelihatan. Kalau kita udah terlalu lama di sini, ya udahlah nggak apa-apa lah. Yo, gimana tuh jadinya? Udah saya refresh kok, yang di PC udah refresh tetap aja nggak bisa. Ya nggak apa-apa Bunda Mila, yang penting nomorku sudah saya kasih ya. Bukan masalah di PC-nya, memang TikToknya yang error. Ya. Sebut aja nggak apa-apa. Silakan Bu Bunda Mila kalau mau cerita. Nah, silakan. Nggak kedengaran suaranya Bunda Mila, nggak kedengaran. Ya, jadi sebenarnya gini Bunda Mila, API itu sangat ingin mendirikan sebuah pesantren atau sekolah yang berbasis kurikulumnya itu ada pelajaran kristologi. Bahkan ini sudah kita canangkan bersama Bang Juma itu jauh sebelum berdirinya API, yaitu waktu kita ke Makassar yang pertama kali ya Bang Andi ya. Nah itu sudah kita wacanakan, itu belum berdirinya API. Sebenarnya sangat ingin Bunda, cuma ya modal dengkul ini yang nggak ada modal. Betul ya Aki ya. Iya betul. Izin dulu Bun. Izin dulu Bunda, izin. Coba dirubah formatnya dulu host. Rubah ini, posisi komalnya rubah. Coba dirubah. Rubah apanya Bunda Rama? Rubah posisi ini, diratakan semua dulu kolomnya. Coba ya. Ratakan semua dulu. Udah? Oh, coba. Itu di bawah, kasih komentar di bawah gimana? Coba teman-teman gimana tuh? Udah ini belum? Apa masih error? Coba ya, stikernya hilangin ya. Sudah ya, putar-putar aja. Nah, sekarang sudah gimana? Yang di YouTube udah dengar belum suaranya? Yang di bawah masih error katanya?
Permisa yang di bawah formasinya kayak gimana nih sekarang? Terlihat nggak ya? Coba ketik di bawah. Masih katanya. Aduh, gimana ini? Parah ini. Bukan dari Bunda, bukan. Memang dari TikToknya lagi error. Ini tadi juga hujan juga kayaknya sih. Di Bang Ferry hujan juga nggak? Iya, ini tempat saya hujan ini. Ya, saya juga hujan. Ya berarti emang karena cuaca. Berarti rumah Mbak Melani deket saya dong. Kan sama-sama hujan. Deket dah sih, Mbak Melani di mana sih? Saya di seberang, Mbak. Apa Sugi? Seberang mana? Saya di Batam. Nah, ada yang ngomong, makanya deket kan, sama-sama hujan kita. Iya. ada yang ngomong udah normal loh. Ada yang ngomong udah normal. Error masih nggak dengar error. Kursi 2 3 blur. Masih error di room semua, tapi kalau bicara ada suara kok ya. Kalau suara terdengar ya? Enggak dengar. Cuma hostnya yang ngomong, Dengar nggak kalau hostnya ngomong? Bang Ferry monitor. Bang Ferry? Dia nggak dengar. Iya ya, Kamelani kedengeran nggak ya kalau aku ngomongnya? Kalau Bang Ferry-nya kedengeran nggak di netizen suaranya, suara Bang Ferry? Kalau aku pakai handphone satu lagi kedengeran, cuman gambarnya ngeblur. Kedengeran. Tapi kalau di PC saya nggak ngeblur, bagus. Bunda jadi host katanya, Bunda Rama jadi host. Kok Bunda Rama bisa jadi host? Wah, error ini mah. Oh alah, nasib. Masa Bunda Rahmanya jadi? Kalau hostnya ada katanya, nih di TikTok. Ya udah host, kamu ngomong aja host. Iya. Nih posisinya nih. Kamu ngomong aja host. Iya. Nih posisinya nih. Kamu ngomong aja host. Iya. Nih posisinya nih. Kelihatan nggak di apa dia nggak denger juga sih anak-anak. Itu suaraku. Suara normal. Atau dirungkatin dulu terus dimulai dari awal lagi Bang Ferry, nanti naik semua kan? Kayaknya. Ini di report ini kayaknya. Iya, memang tadi ada peringatan juga sih. Iya. Coba sudah di refresh Bang. Udah tadi Bang Handi bilang udah di refresh. Udah normal, udah. Ini saya nengok di YouTube saya udah normal kok. Coba ketik di bawah udah normal belum netizen pemirsa? Apakah sudah normal? Narama jadi host. Bunda aja nggak jelas, Bunda Mila nggak jelas. Enggak. Jadi sudah berubah tapi Gambar blur belum, merungkatkan dulu. Dengar nih, udah dengar. Udah dengar. Udah tuh ada yang bilang udah, tapi ada yang bilang belum. Bunda aja nggak jelas, Bunda Mila nggak jelas. Nah, tuh kan. Udah. Ini di YouTube ya, yang saya setel di YouTube. Aman dah. Tengok nih posisi nih di HP ku yang satu nih. Bunda Mila nggak ada. Sudah normal kah? Sama aja, Bun. Sama aja. Suara dengar, cuman gambarnya. Gambar baik-baik saja, bagus, nggak ada masalah. Bang Ferry, bagus nggak di situ kelihatannya?
Ini aku live, ini aku ini HP ku ini. Ini Itu kedengeran blur suaranya nggak, ini. Bunda? Dengeran. Oh. Suaranya dengar tuh. Nggak apa-apa lah, Tapi ini suaranya dengar yang coba penting. tengok ini. Jadi di